akan keindahan alam dan adat istiadat yang dimiliki, sehingga Bali dikagumi dan menjadi destinasi wisata unggulan. Bali sebagai daerah tujuan wisata, tidak terlepas dari pembangunan yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali. Pembangunan aspek pertanian di Provinsi Bali, mengacu pada kearifan lokal, Nangun Satkerti Loka Bali. Melalui pola pembangunan semesta berencana, menuju Bali era baru, mengacu pada misi 1, yaitu memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan krama Bali. Dan misi kedua untuk mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Provinsi Bali dengan kondisi geografis yang khas, memiliki berbagai jenis buah lokal yang khas pula. Salah satu buah-buahan khas lokal Bali adalah salak Bali. Populasi tanaman salak di Bali pada tahun 2020 berjumlah 90.737 pohon, dengan produksi 453,686 ton. Persebaran tanaman ini terdapat di 8 kabupaten, dengan populasi dan produksi salak tertinggi terletak di Kabupaten Karangasem. Kemudian disusul berturut-turut Kabupaten Tabanan, Bangli, Gianyar, Badung, Buleleng, Kelungkung, dan Jembrana. Buah salak, selain bernilai ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga bernilai sosial budaya untuk kegiatan ritual keagamaan, perdagangan antar pulau, komoditas ekspor, dan konsumsi pariwisata. Walaupun prospek pasar yang menjanjikan, di sisi lain, komoditas tanaman ini belum dikelola secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan keunggulannya, baik dari jenis, masa panen, pasca panen, pemasaran, dan sistem budidayanya. Pemetaan salak penting dilakukan, karena keberadaannya sangat dipengaruhi faktor lingkungan, seperti curah hujan, temperatur udara, intensitas matahari, dan sistem budidaya yang dilakukan di setiap wilayah di Bali berbeda. Penelitian dilakukan dengan tujuan memetakan sebaran tanaman salak di Bali dengan tipologi sistem budidayanya, luas areal, jumlah pohon, struktur umur tanaman, produktivitas, produksi, musim panen, jalur pemasaran. Mengidentifikasi morfometrik dan molekular kultivar tanaman salak di Bali dan struktur komunitas, keragaman, kemerataan, dominasi kultivar. Mendapatkan data indikasi geografis masing-masing kultivar salak di Bali dilengkapi dengan sejarah kehidupan asal tetuanya. Penelitian dilakukan dengan berbagai tahapan. Melakukan pertemuan dengan instansi terkait, seperti dengan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali, melakukan observasi di masing-masing wilayah persebaran salak di Bali, melakukan identifikasi morfometrik dan molekuler, serta struktur komunitas yang meliputi keragaman, kemerataan dan dominasi kultivar salak, di pusat pengembangan di Bali. Hasil penelitian mendapatkan, sistem budidaya dilakukan dengan sistem pertanian terpadu, dengan memanfaatkan seresah pelepah salak menjadi pupuk. Dan beberapa petani telah memanfaatkan mesin pencacah, sehingga seresah lebih cepat lapuk dan sanitasi kebun lebih bersih dan sehat. Pemasaran salak masih dominan dengan sistem pengepul. Sedangkan petani yang telah melakukan pengolahan pasca panen masih terbatas hanya beberapa tempat di Kabupaten Karangasem, seperti Dusun Dukuh, Telaga, Karanganyar, Kecing, dan Tanah Ampo. Produk pasca panen dalam bentuk dodol, keripik, wine, pia, kurma salak, kopi salak, dan jenis camilan lain. Produk pasca panen dijadikan sebagai souvenir pada agrowisata salak yang telah berkembang di Karangasem. Hasil penelitian ini diharapkan menemukan salak Bali unggulan, dalam rangka memenuhi nilai ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga nilai sosial budaya untuk kegiatan ritual keagamaan, perdagangan antar pulau, komoditas ekspor, dan konsumsi pariwisata, serta pelestarian jenis-jenis tanaman salak yang sudah mulai mengalami kelangkaan dan kepunahan, dengan tetap mengacu pada visi Nangun Satkerti Loka Bali, agar terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan krama Bali, dan terwujudnya kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.